Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ombaknya ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marem ya. Jadi kalau kita sudah ngunjuk teh, dahar snack, insya Allah semakin kuat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyida syuhur wa ja'ala Idul Fitri Idul Mubarak wa syahru silaturahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati jajaran pimpinan wabil khusus Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Bapak Baroto Eko Pujanto SPMSI, beserta Ibu Sekretaris, beserta seluruh jajaran pimpinan Kabid sampai pada pegawai dan karyawan ASN maupun non ASN yang dirahmati Allah, dan dari berbagai daerah, dari Paranggupito sampai Pulukerto, dari Giriwoyo sampai Selogiri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 0 tahun sampai saat ini kita masih terus bernafas. Tidak ada henti-hentinya nafas ini berhembus. Sampai saat ini kita belum merasakan berhentinya bernafas. Itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, memberikan kepada kita kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, serta kreativitas yang tinggi untuk menjalankan tugas-tugas sebagai aparatur sipil negara ataupun abdi negara untuk menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik. Karena fungsi-fungsi itu adalah wujud dari keberadaan atau eksistensi kita, bahwa keberadaan kita sekalian itu adalah untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Maka melalui Dinas Pertanian inilah kita eksis, kita berada, kita bermanfaat. Karena sebaik khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka kita syukuri atas karunia ini. Dari 0 tahun kita bekerja di Dinas Pertanian sampai berapa tahun Pak Agung? 35. Ini rata-rata 35, luar biasa, mentok. Tadi info dari Pak Kadis ada yang sampai 65. Kita doakan pengabdian secara maksimal kepada bangsa dan negara, yang juga sekaligus sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kehidupan kita ini adalah bermanfaat. Pada hakikatnya hidup kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah, baik itu secara ghairu mahdhah ataupun ibadah yang mahdhah. Jadi ibadah yang secara langsung kita tujukan kepada Allah dengan tata cara yang tertentu
seperti hal yang kita sudah lakukan, yaitu puasa Ramadan, sholat 5 waktu, menunaikan ibadah haji, kemudian percaya kepada iman dan qadar. Ini adalah bentuk-bentuk pengabdian kita kepada Allah secara khusus atau tertentu. Sedangkan aktivitas manusia yang lain secara luas itu adalah ghairu mahdhah. Tata caranya tidak ditentukan, tetapi itu sebagai dilandaskan, diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bekerja itu adalah bagian dari ibadah kita. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertemuan ini, halal bihalal ini adalah ibadah. Kita catat ya, selama ini mungkin bahwa pertemuan ini adalah bukan ibadah. Ini adalah ibadah ghairu mahdhah. Bagaimana menghilangkan sekat-sekat hubungan-hubungan yang selama ini tidak bisa terurai. Maka dengan silaturahmi dari berbagai daerah kumpul di sini 350 orang bersama-sama. Ini problematika yang selama ini mengganjal, baik itu secara struktural maupun fungsional, bisa kita lebur. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Dan setiap orang mempunyai dinamika masalahnya masing-masing. Yang perlu kita tingkatkan adalah skill, kemampuan, kapasitas, serta kekokohan batin dan spiritual kita untuk menyelesaikan masalah itu. Dan Allah sudah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kapasitas, kemampuannya dan kompetensinya masing-masing. Pak Kepala Dinas diberi beban, diberi masalah yang tentu akan sesuai dengan level jabatannya. Ibu Sekretaris akan diberikan problem-problem, baik itu secara manajerial maupun secara administratif maupun secara fungsional, itu sesuai dengan levelnya. Pak Kepala Bidang dan Ibu Kepala Bidang juga demikian, sampai pada kita petugas-petugas di lapangan mempunyai masalah-masalah yang mungkin lebih unik di lapangan, apalagi bertemu dengan berbagai macam karakter. Mungkin panjenengan akan menghadapi atau sudah berpengalaman menghadapi masalah-masalah yang ada di level masyarakat, yang itu juga banyak sekali. Maka kita diberikan kemampuan, pasti kita diberikan kapasitas, kemampuan untuk menyelesaikannya. Ya, itulah waktu yang akan berjalan. Tidak terasa 35 tahun 8 senior kita sudah memasuki masa purna tugas. Itu artinya bahwa kita memang sudah diberikan bekal oleh Allah, diberikan kapasitas, kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Maka kita syukuri itu semuanya. Para hadirin yang kami hormati, maka sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri toladan yang ajarannya sampai sekarang ini menjadi pandu bagi semua manusia. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. I always commissioned to perfect high grade qualities of morality. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Maka kewajiban kita
dan tugas hidup kita adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti kita. Bagaimana tata pergaulan kita sesama rekan sejawat, bagaimana tata pergaulan kita dengan atasan, bagaimana tata pergaulan kita dengan bawahan. Semuanya saling asah, asih, dan asuh. Sebagai pimpinan akan mengayomi, akan memberikan bimbingan, akan memberikan petunjuk, akan memberikan solusi ketika anak buah tidak atau mempunyai masalah yang sulit untuk dipecahkan. Memberikan solusi, memberikan petunjuk. Demikian sebagai bawahan, kita mentaati pimpinan selama pemimpin itu tidak menyimpang dari rel atau roda organisasi ataupun mekanisme konstitusi maupun norma-norma sosial etika yang ada. Maka di dalam hubungan ini adalah seperti hubungan seorang yang menunaikan sholat berjamaah, yaitu adanya imam. Imam dipimpin karena kapasitas kemampuannya, karena mempunyai values advantage komparatif, ada keunggulan yang dimiliki. Ketika terjadi kesalahan, maka makmum mempunyai kewajiban untuk mengingatkan. Nah, disinilah adanya timbal balik antara pemimpin dan yang dipimpin, saling memberikan nasihat, saling memberikan kritik, yang itu semuanya adalah untuk mengembalikan kepada rel jalan yang terbaik untuk kebahagiaan, untuk kesuksesan, untuk bisa diakuinya mendapatkan reward, baik itu penghargaan secara duniawi maupun penghargaan secara ukhrawi. Maka kita meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, termasuk juga akhlak beliau untuk selalu menjalin silaturahmi, meminimalisir musuh, bahkan musuh ditaklukkan untuk menjadi sahabat. Para sahabat-sahabat Nabi ini dulu adalah orang-orang yang getol untuk memusuhi Nabi. Mereka yang menentang nubuah kenabiannya. Namun seiring dengan budi pekertinya yang luhur, yang luar biasa, orang semakin kagum. Begitu dia bertemu face to face, bertatap muka, berjabat tangan apalagi, maka akan luluh hatinya, luluh pendiriannya, karena kagum akan budi pekertinya. Sehingga kiblatnya moralitas, kiblatnya implementasi akhlak, itu adalah praktek-praktek pribadi Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga ajaran tentang silaturahmi. Ajaran ini dikembangkan dengan model kalau di Indonesia dengan halal bihalal, di mana kesempatan untuk memaafkan tidak semua orang itu bisa, kecuali difasilitasi. Maka di Indonesia halal bihalal ini menjadi tradisi, menjadi budaya yang sudah menyatu dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Tidak afdol setelah Idul Fitri kok tidak ada halal bihalal. Pasti rasanya hambar. Ini ada apa ini Pak Kadis? Kok ini tidak ada halal bihalal tahun ini? Maka diselenggarakanlah itu. Untuk mengurai tadi, untuk menjalin spiritualitas sekaligus juga membangun sosial relasi yang baik, di mana tidak ada sekat lagi antara pimpinan dan bawahan, semuanya lebur, saling memaafkan, saling memberi maaf. Para hadirin yang kami hormati, sedikit saya ingin menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran dari ayat 133 sampai secukupnya. Jamaah yang berbahagia,
Pak Kepala Dinas, Ibu, dan semua jajaran pimpinan serta seluruh pegawai Dinas Pertanian. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ada keyword bahwa kata surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini satu kata kunci yang perlu kita lakukan. Panjenengan semuanya bersumpah menjadi ASN, menjadi pegawai di Dinas Pertanian, mengangkat sumpah. Sumpah itu atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Itu takwa. Jadi kerja kita ini adalah kerja-kerja implementasi dari ketakwaan kepada Allah. Nah, disinilah, karena setiap orang itu mempunyai kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan itu adalah memohon ampun atau bertobat. Kalau dengan manusia kita bermaaf-maafan, tapi kalau dengan Allah itu kita bertaubat, memohon ampun, kemudian berhenti dari praktek-praktek yang negatif, praktek-praktek yang salah, praktek-praktek yang menyimpang. Itu harus kita berhenti, taubatan nasuha, dan tidak mengulangi lagi. Kalau sudah tobat kemudian melakukan lagi, itu namanya tobat sambel. Sekali colek terasa pedasnya, berikutnya masih tetap menggoda untuk kita lanjutkan. Nah, inilah, maka segeralah kita menuju ampunan kepada Tuhanmu. Karena bagi orang-orang yang melakukan ini akan diberikan, dijanjikan adalah surga. Yang kedua adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak. Jadi orang yang akan diberikan surga itu adalah orang yang berinfak, berderma, baik di kala susah, di kala sempit, di kala paceklik. Panjenengan mungkin sebagai penyuluh pertanian mengalami di bawah, di tengah-tengah masyarakat mengalami paceklik maupun adanya hama, sehingga panennya, kualitasnya, mutunya menjadi berkurang, atau bahkan zong, tidak ada yang bisa dipanen pada masa itu. Namun orang-orang ini mampu bertahan dan mampu memberikan apa yang masih tersisa untuk didermakan. Jadi visi ini sangat luar biasa. Ketika kita sempit saja mampu bisa menyisihkan, apalagi ketika berlapang ini. Maka inilah orang yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Yang ketiga, orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain. Simple sebenarnya ya hidup ini. Sebenarnya tidak akan ada konflik, apalagi konflik di kantor, konflik di masyarakat, konflik di rumah tangga, apabila seseorang itu mampu memerankan fungsi ini, yaitu memaafkan dan meminta maaf. Kemudian amarah, ketika seseorang di puncak amarah ini,
Jadi setiap kejahatan itu didahului dari amarah. Amarah itu adalah dorongan dari nafsu kita yang tak terkendali. Jadi ada nafsul mutmainah, ada nafsul lawamah. Pada diri kita selalu berperang ini. Nafsul mutmainah ini adalah yang mendorong kita untuk damai, tentram, sejahtera, produktif, kreatif, mengerahkan segala kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Sedangkan nafsul lawamah ini adalah dorongan-dorongan untuk destruktif, untuk selalu mencari yang negatif-negatif di dalam berbagai kesempatan, baik sendiri maupun bersama orang lain. Inilah nafsul lawamah. Nah, maka amarah, emosi itu harus kita kendalikan. Menahan amarah, kemudian memaafkan. Jadi ketika kita dalam suatu konflik, kita bisa mengendalikan, kita bisa meredamkan, kemudian kita memaafkan orang yang mungkin berhadapan-hadapan ataupun mempunyai kepentingan kepada kita, maka ini akan memberikan efek yang positif kepada kita. Sebaliknya, apabila amarah dengan amarah, yang terjadi adalah konflik, tarung. Puncak dari tarung pasti di situ akan ada yang kalah, ada yang menang. Atau semuanya bukan kalah dan menang, semuanya adalah kalah. Karena mereka semua tidak bisa mengendalikan emosi. Para rawuh ingkang kawula hormati, ini yang keempat. Jadi menahan amarah, mengendalikan emosi, meminta maaf itu jauh lebih afdal daripada menerima maaf. Jadi meminta maaf lebih dahulu. Apabila orang itu lebih mengedepankan kesalahan, pengakuan akan kesalahannya kepada orang lain, itu akan lebih posisinya akan lebih mulia daripada kita hanya menunggu orang lain. Tok jorke wae kae, tok tunggu apakah dia mau minta maaf atau tidak. Ditunggu-tunggu sampai akhir tahun tidak merasa punya salah. Nah, ini maka kita tidak perlu menunggu untuk meminta maaf atau menunggu maafnya dari dia, tapi adalah kita lebih aktif untuk meminta maaf kepada orang lain. Yang kelima adalah, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jamaah yang kami hormati, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu adalah suka sekali terhadap orang-orang yang berbuat baik. Banyak filosofi yang bisa kita lihat atau kita saksikan. Mungkin panjenengan sebagai penyuluh pertanian, penyuluh peternakan merasakan. Contoh orang yang muhsinin ini adalah digambarkan oleh seekor lebah. Lebah itu adalah hewan yang sangat inspiratif bagi manusia. Dia makan dari makanan-makanan yang berkualitas tinggi, yaitu saripati, bunga. Dia pantang makan dari makanan-makanan yang tidak halal dan tidak thayyib. Dia pasti makan dengan halalan thayyiban. Kalau saat ini mungkin makanan yang sudah ada label halalnya, standar di Indonesia ataupun di dunia itu adalah sertifikat halal. Baik itu makanan olahan maupun makanan yang langsung bisa dikonsumsi. Nah, yang kedua adalah lebah itu menghasilkan royal jelly dan madu.
Manfaatnya luar biasa untuk terapi kesehatan, terutama adalah dunia medis terkait dengan herbal, menggunakan unsur utamanya dalam komposisi pengobatan dengan madu dan royal jelly. Dan tawon ini, lebah ini pantang merusak di mana saja berada. Disinilah fungsi-fungsi yang harus kita jalankan sebagai manusia untuk bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau kita mengambil contoh yang lain, mungkin filosofinya pohon pisang. Pantang berbuah sekalipun orang menebangnya. Dia akan tumbuh dan terus tumbuh sampai dia berbuah untuk memberikan manfaat bagi yang lain. Maka jadi Allah sangat suka terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan, muhsin. Yang berikutnya adalah walladzina fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan mungkar atau menzalimi diri sendiri. Jadi di mana saja kita menghindari dari mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, baik di kantor, baik di lapangan, maupun di rumah, di mana saja kita harus menghindarkan dari karakter-karakter perbuatan yang keji dan mungkar. Karena perbuatan keji dan mungkar kembalinya kepada diri sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji atom, maka akan kembali kepada diri kita masing-masing. Allah memberikan balasan lebih baik dari apa yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil biji atom, Allah akan memberikan balasan setimpal dengan kejahatan yang dia lakukan. Jadi jangan kita khawatir dan iri kepada orang lain ketika orang lain melakukan suatu kejahatan kok tidak tersentuh oleh hukum, tidak tersentuh oleh regulasi, maka kita tidak perlu khawatir, karena pada waktunya akan dibalas setimpal dengan kejahatannya. Kalau itu kebaikan, maka kebaikan itu akan dibalas berlipat-lipat ganda. Inilah keadilan ilahi yang akan kita petik kelak di akhirat nanti. Para rawuh ingkang kawula hormati, yang berikutnya adalah menzalimi diri sendiri. Jadi orang yang menghindari untuk menzalimi diri sendiri. Banyak mungkin orang menganggap bahwa saya melakukan ini kan untuk diri sendiri. Saya siap bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ini adalah perbuatan yang kalau memang fahisyah, perbuatan yang negatif, ini adalah merugikan diri kita sendiri. Karena semua amal, semua perbuatan yang kita lakukan akan kembali kepada yang melakukan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka kita selalu memohon kepada Allah agar kita diuraikan masalah-masalah yang kita hadapi, kita diberikan solusi setiap mengambil keputusan, diberikan pilihan-pilihan yang terbaik di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita lakukan.
Maka kalau sudah seperti ini, Allah akan memberikan ampunan kepada kita sekalian. Di akhir di ayat yang ke-36 itu, ulaika jazaohum maghfiratim mir rabbikum wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Semoga kita mendapatkan balasan dari semua amal-amal kita, amal-amal yang negatif, perbuatan-perbuatan yang negatif diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita bertobat kepadanya, kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan memperbaiki, mengevaluasi langkah-langkah yang telah lalu dengan sisa kehidupan kita itu dengan prestasi-prestasi amal yang terbaik. Ahsanu amala. Pada hakikatnya kita adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hakikatnya kita adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang senantiasa memperbaiki perbuatan kita dengan ahsanu amala. Ujian baik yang nikmat maupun ujian yang berupa kesengsaraan, kesulitan, itu hakikatnya adalah untuk memberikan seberapa jauh kita mampu meraih level ketakwaan kita kepada Allah. Maka semua ibadah yang kita lakukan, semua aktivitas kita di dunia ini adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadikan pribadi kita yang muttaqin. Maka para rawuh ingkang kula hormati, tidak elok kalau kami memperpanjang kalam. Mari kita memohon kepada Allah agar puasa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal sholat kita, amal-amal sedekah kita, zakat kita, wakaf kita, akhlak yang terpuji sesama kita, kerukunan dan kedamaian sesama kita, keharmonisan di keluarga, keharmonisan di kantor, keharmonisan di masyarakat yang kita lakukan, semoga menjadi amal kita yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu sebaik-baik peluang dan seindah-indah keberhasilan. Semoga dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para pemimpin kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat di mana saja di tanah air dan berbagai belahan dunia. Engkau ampuni ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Alim. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan dan kembali beraktivitas dengan baik. Semoga kita terhindar dari segala bala bencana,
goda rencana, wabah penyakit, dan berbagai macam kesulitan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga saudara-saudara kita yang telah menunaikan tugas dan sampai purna tugas ini, semoga Engkau berikan nikmat yang lebih baik selama menjalankan tugas dan selesainya bertugas. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami dan semuanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Semoga kesalahan sesama kita bisa lebur pada hari ini, Syawal, dan berikanlah kami kemampuan untuk meningkatkannya. Sedangkan dosa-dosa yang Engkau telah ampuni dengan sebaik-baiknya, dengan kami berikrar untuk taubatan nasuha, tidak akan mengulangi lagi dari apa yang kita lakukan, dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dan memperbaikinya untuk masa yang akan datang yang lebih baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga amaliyah ibadah kita, siamu Ramadan, salat, qiyamul lail, qiraah, iktikaf, sedekah, dan amal-amal soleh yang tidak bisa kami sebutkan ya Allah, Engkau kabulkan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya Karim ya Rahman ya Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kepada seluruh jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri kesehatan, kemampuan, dan pengabdian yang penuh kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bahwa bekerjanya kami adalah sebagai wujud pengabdian kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terimalah pengabdian kami, baik itu dalam bidang pertanian maupun dalam bidang peternakan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keberadaan kami Dinas Pertanian menjadi manfaat bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi dunia untuk menciptakan ketahanan pangan di bangsa dan dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami untuk menjalankan tugas-tugas dengan terbaik, menjalankan tugas secara profesional, menjalankan tugas secara ikhlas, menjalankan tugas dengan dedikasi, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami terus berada di garis-garis konstitusi dan regulasi-regulasi yang ada, sehingga kami bisa husnul khotimah dalam menjalankan tugas dengan purna tugas, dengan prestasi ahsanu amala, amal-amal yang terbaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal